Selamat pagi untuk anak didik saya kelas 6. Kembali lagi di video pembelajaran jarak jauh SD Budi Murni 7 Medan dalam bidang studi teknologi informasi dan komunikasi. Selamat datang dan semoga kita dan saya yakin kita masih dalam keadaan sehat dan semoga kita diberikan selalu kekuatan untuk menjalani dan melaksanakan segala aktivitas kita sehari-hari. Baik, langsung saja kita masuk ke video slide selanjutnya ya. Kita akan masuk ke slide selanjutnya, yaitu peta konsep pembelajaran kita untuk hari ini. Baik, 2 minggu yang lalu kita sudah mempelajari apa itu fungsi statistika ya, baik itu sum, average, min, max dan lainnya. Dan minggu yang lalu kita sudah belajar fungsi logika, yaitu fungsi if, dan kemudian kita akan masuk kali ini ke fungsi pembacaan tabel. Ya, fungsi pembacaan tabel. Dalam fungsi pembacaan tabel terbagi atas 2 fungsi, yaitu VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Ya, apa itu VLOOKUP dan HLOOKUP? Kita perhatikan slide selanjutnya. Di situ akan saya jelaskan lebih mendetail. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Ya, fungsi pembacaan tabel. Sebelum kita masuk ke fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu fungsi pembacaan tabel. Fungsi pembacaan tabel bekerja dengan mengambil, ya, ingat selalu garis bawahi mana kata-kata yang penting ataupun kalimat yang penting, ya. Fungsi pembacaan tabel bekerja dengan cara mengambil data dari sebuah tabel untuk kemudian diolah dengan data lain sehingga menghasilkan nilai yang baru. Berarti garis bawahi ya, dengan cara mengambil data dari sebuah tabel ya. Berarti mengambil data dari sebuah tabel berarti ada 2 tabel ya. Mengambil data dari sebuah tabel berarti ada tabel bantunya. Tabel bantu itu sering disebut dengan, atau bahasa Inggrisnya, tabel array ya, table array, untuk kemudian diolah dengan data lain sehingga menghasilkan nilai yang baru. Oke, agar tidak lebih membingungkan lagi, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Semoga kamu fokus ya, dan kamu dapat mencerna apa yang saya katakan ya, karena fungsi ini sudah agak lebih rumit, sama seperti fungsi if ya. Jadi kamu harus ditekankan untuk lebih fokus dan lebih menggunakan logikamu lagi ya. Jadi kalau kamu sambil bermain-main atau kamu tidak fokus atau kamu mendengar yang lain, mungkin kamu tidak akan nalar ya, kamu tidak akan dapat mengambil kesimpulan nantinya. Oke, baik. VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP ya digunakan untuk menampilkan data dan sebuah tabel yang disusun dalam format tegak atau vertikal ya. Jadi VLOOKUP itu untuk menampilkan data dan sebuah tabel yang disusun dalam format tegak ya. Dari sebuah tabel yang disusun format tegak berarti dia vertikal, berarti dia atas ke bawah atau bawah ke atas. Itu yang namanya vertikal ya. Itu kalau VLOOKUP, berarti singkatan dari V ini adalah vertikal ya. Sedangkan HLOOKUP ya adalah horizontal ya, lawan dari vertikal. Berarti kalau horizontal ya, untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dalam format mendatar atau horizontal, itu kalau HLOOKUP. Oke, ini VLOOKUP
Dia menampilkan data yang disusun dalam format tegak atau vertikal. Oke. Data pada kolom pertama harus berdasarkan urutan dari yang terkecil ke besar atau menaik, ya. Jadi data kolom yang pertama harus disusun dari yang terkecil sampai ke yang besar, atau disebut dengan menaik. Contohnya seperti huruf A, dia mulai dari yang terkecil yang pertama A sampai ke Z, atau dari minus sampai ke positif, ya. Minus 1, 0 baru positif. Jadi dia berurutan mulai dari yang terkecil ke yang besar, ya. Jika kamu menyusun data pada kolom pertama secara tidak berurutan, ya, ada dia dispensasinya, ya. Jika kamu malas, contoh kamu malas menyusun datanya, ya, pada kolom pertama secara tidak berurutan, maka kamu harus menambahkan opsi false pada kolom VLOOKUP, ya. Jadi kalau kamu malas menyusunnya mulai dari yang terkecil ke yang besar atau menaik, kamu dapat menambahkan opsi false, ya. Oke, selalu digarisbawahi. Silakan kamu screenshot, kamu pindai ke catatan kamu dan catat mana yang pentingnya, ya, agar kamu dapat membaca-baca kembali di rumah. Baik, VLOOKUP memanfaatkan tabel bantu, atau itu yang tadi saya katakan tabel array, ya. Jadi di dalam VLOOKUP dan HLOOKUP harus selalu ada tabel bantu, harus selalu ada tabel array, ya, dalam menyelesaikan suatu kasus pada tabel utama. Jadi nanti ada tabel utama. Bagaimana mengisi tabel utama ini? Harus memanfaatkan tabel bantu atau yang sering disebut dengan table array. Oke, langsung saja. Bagaimana cara penulisan penjabaran dari VLOOKUP? Lihat, selalu ya, ingat sama dengan VLOOKUP itu selalu penulisan rumus selalu diawali dengan tanda sama dengan, ya. Kalau tanpa sama dengan itu tidak akan bisa, atau Excel tidak akan bisa menjalankannya, ya. Jadi sama dengan, lalu masukkan fungsinya, apa fungsi yang akan kita gunakan, yaitu VLOOKUP. Buka kurung, lookup value, ya. Apa itu lookup value? Diisi dengan nilai sebagai dasar atau nilai kunci. Jadi nanti yang pertama setelah buka kurung adalah nilai kuncinya. Maksudnya dari mana kita mengetahui bahwa contoh nilainya si A, dia itu mendapat predikat nilai E, keterangannya nanti gagal. Bagaimana kita mengetahui itu? Harus ada nilai kuncinya. Contoh kamu nilai 75, KKM kamu 70. Dari mana nanti Excel atau program mengetahui kamu itu lulus atau tidak lulus? Dari KKM. Iya, dari nilai kamu tersebut, ya. Nilai kamu 75, lalu KKM-nya 70, berarti di atas nilai 70 dinyatakan lulus. Jadi di dalam VLOOKUP pun ada nilai kuncinya. Oke? Lalu koma table array, ya, atau rank datanya. Masukkan rank datanya semua, ya, dari tabel bantunya, ya. Jika kamu menemukan tabel bantunya nanti, masukkan dia nanti ranknya. Apa itu rank? Iya, sekumpulan sel, ya. Masukkan ranknya semuanya dari tabel pembantu, ya. Kemudian koma call index underscore 6, ya, nomor kolomnya. Contoh, kamu ingat saja ya, nomor kolomnya pada tabel bantu, ya. Jadi kalau call index 6 itu nomor kolom pada tabel bantu, ya. Selalu kamu ingat yang saya tandai warna merah ini, ya. Apabila silakan kamu catat, lalu nanti pada saat praktik kamu perhatikan sesuai atau tidak, ya. Kemudian rank lookup.
nomor urut kolom untuk pembacaan tabel. Ya, oke, itu dia. Agar tidak lebih membingungkan, mari kita praktikkan dan kita laksanakan langsung di Microsoft Excel kita. Sebagai contoh, untuk mempersingkat waktu, saya sudah menyediakan di sini sebuah contoh soal, ya. Sebuah contoh soal, kamu perhatikan. Pada sebuah ujian tertulis untuk mendapatkan SIM C, ya. Kamu telaah, kamu ingat, dan kamu fokus dan gunakan logikamu. Oke? Pada sebuah ujian tertulis untuk mendapatkan SIM C, atau kepanjangan dari SIM adalah surat izin mengemudi kendaraan bermotor. Didapatkan hasil tes dari 10 orang peserta sebagai berikut. Contoh, 1 Dimas 75, Bowo 60, Nesia 58 sampai Angger 79. Ini kita masih soalnya, ya. Bagaimana menuangkan ini? Jadi kita harus belajar juga dari sebuah soal bacaan, ya, atau sebuah soal cerita seperti ini. Bagaimana kamu dapat menuangkannya ke dalam sebuah tabel? Nah, itu pun harus kamu pelajari, ya. Jadi kamu bisa nanti menuangkan dari contoh soal seperti ini, ya. Kamu dapat menuangkannya ke dalam tabel. Jadi fungsi tabel adalah untuk lebih gampang memahami sebuah informasi, ya. Jadi kamu lihat di sini sudah saya sediakan. Tapi agar mempercepat waktu saja, kita buat contoh di sini, ya. Di sini kita buat tadi. Ini kita perkecil dulu ya, biar kita baca soalnya. Oke, sebentar. Oke, ini dia. Contoh judulnya di sini kita buat apa? Contoh judulnya kita buat daftar nilai peserta ujian tertulis SIM C, ya. Itu dia soalnya. Kemudian di bawahnya kita buat contoh, diawali dengan nomornya, lalu nomor ujian, kemudian namanya, nama pesertanya, kemudian nilainya, lalu nanti dia nilai hurufnya, lalu di sampingnya adalah keterangan. Oke, ini kita perbesar. Jadi kamu perhatikan ya, bagaimana cara memperbesar kolom, baris. Jadi sambil kamu perhatikan juga. Oke, ini kita perkecil. Oke, ini kita buat pemerataan teks rata tengah. Lalu nomor 1, lalu tekan enter. 2. Contoh, ini masih 10. Bagaimana kalau ada 1000 peserta? Tidak mungkin kamu mengetikkan 3, 4, 5. Tidak mungkin kan? Iya. Jadi apa fungsi Excel untuk menghitung cepat? Jadi cukup hanya kamu ketikkan 1 dan 2, ya. Kamu blok keduanya. Sudah, kamu blok keduanya, kemudian arahkan kursor kamu ke sudut kiri, sudut kanan bawah kursor kamu, sehingga membentuk bentuk kursor seperti ini. Jika sudah, klik kiri, tahan, jangan dilepas sampai ke urutan 10. Oke? Lalu begitu juga dengan nomor peserta. Contoh kita ketikkan di sini 0274 0831. Contoh di nanti si Dimasnya 831, si Bowonya 832, si Nesianya 833. Jadi untuk seperti itu kamu perhatikan ya. Oke, lalu di bawahnya ketikkan saja sama seperti angka 1 dan 2 tadi, 40832. Jika sudah, blok keduanya, lalu arahkan kursor kamu sini, tarik,
Iya, dia sudah berurutan. Lalu Dimas Bowo ketikkan namanya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya blok dari tabel yang sudah saya buat. Ya, sudah. Lalu kita masukkan nilainya, tetap juga dari tabel yang saya buat, sama saja ya. Oke, jika sudah, tinggal kita perbaiki tabelnya, bikin pemerataan teks atau tengah semua. Ini kita buat di pinggir. Oke, jika sudah, kita akan tinggal membuat tabel pembantunya. Ya, bagaimana tabel bantunya? Di sini kita ketikkan saja nilai, ya, huruf, keterangan. Oke, ini kita singkat saja ya. Oke, jadi ini penuangan dari soal bacaan seperti ini ke dalam tabel, dia seperti ini ya. Nah, jadi kita akan lebih gampang membaca yang dari tabel. Oke, contoh nilainya di sini sudah saya buat juga tabelnya ya. Ini dia semua. Oke, jadi ini dia yang disebut dengan tabel array ya. Inilah yang disebut dengan tabel array. Inilah tabel pembantunya. Dari mana nanti, sebagai contoh, dari mana nanti si Excel tahu ya, dari mana nanti si program ini tahu bahwa si Dimas itu nanti nilai hurufnya C. Nah, dia kan nilai 75 kan C, iya kan? Nah, dan dari mana nanti si program ini atau si Excel ini mengetahui si Dimas itu nanti lulus atau tidak lulus, dia itu gagal mengulang cukup baik atau memuaskan? Iya, dari tabel bantu yang nilai kuncinya adalah dari nilai si Dimas itu sendiri. Oke, sebagai contoh bagaimana bentuk penulisannya ya. Ada dua cara nanti untuk mengetahuinya ya. Yang pertama kita manual saja terlebih dahulu ya. Manual. Contoh, sambil kamu ikutkan ya, kamu perhatikan tabel bantunya. Oke, ini kita close dulu. Oke, kita minimize terlebih dahulu. Ini kita perbesar. Oke, kamu perhatikan bagaimana tadi bentuk penulisannya ya. Sama dengan, ingat selalu diawali dengan tanda sama dengan. V, masukkan rumusnya, VLOOKUP. Oke, buka kurung. Lalu dikatakan di situ adalah lookup value. Bagaimana penjabaran rumusnya tadi? Lookup value diisi dengan nilai sebagai dasar atau nilai kunci. Dari mana nanti si Excel ini tahu bahwa si Dimas itu nilai hurufnya adalah C? Iya, dari nilai si Dimas, karena ini tabel pembantunya. Di dalam tabel pembantu 75 itu nilai hurufnya adalah C dan keterangannya adalah cukup. Jadi nilai kuncinya dimasukkan berarti dari sel, iya, nilai si Dimas berada di sel D, kolom D baris ke 5, berarti sel D5, kemudian koma ya. Lalu di dalam untuk memasukkan, setelah ini kan kita akan memasukkan tabel array. Kita akan memasukkan ring dari tabel array ini ya. Berarti H5 J14. Kan ini dia kan, H5 sampai J14. Ini dia semua tabel atau ring tabel bantunya. Berarti di sini kita masukkan, kamu perhatikan ya. Tidak kita masukkan langsung H5, akan tetapi kita tambahi dia dengan
tanda atau simbol dolar. Ya, H5 tadi yang pertama kan, ini sel yang pertama kan, rank dari tabel bantu. Dolar H, lalu dolar 5. Nah, kamu perhatikan dia juga ditandai ya. Lalu untuk penulisan rank titik 2, lalu masukkan ke sel yang terakhir. Ya, berarti dia berada pada kolom J baris ke 14, di mana perpotongannya di sini berarti ini adalah sel J14. Titik 2 dolar J dolar 14. Sudah? Dia sudah ditandai semua berwarna hijau, berarti ini adalah rank tabel bantunya. Kemudian selanjutnya kita akan memasukkan call index 6 ya, nomor kolomnya. Contoh, kita kan mau mengetahui nilai hurufnya ya. Di tabel bantu nilai huruf itu berada di kolom berapa? Iya, ingat ini kolom 1 tabel bantu, ini kolom 2 tabel bantu, ini adalah kolom 3 tabel bantu. Berarti kita akan mencari nilai hurufnya berarti pada kolom kolom kedua. Berarti setelah 14,2 ya. Ingat yang tadi dikatakan false ya. Apabila Anda menyusun data pada kolom pertama secara tidak berurutan, maka Anda harus menambahkan opsi false pada VLOOKUP. Jadi di sini tidak perlu kita gunakan false. Kenapa? Karena sudah kita susun ya. Atau mau kita tuliskan pun tidak jadi masalah. False tutup kurung. Jika sudah, enter. Iya, jadi nilai huruf si Dimas adalah C ya. Lalu kita masuk keterangan si Dimas. Dari mana nanti si Dimas program atau Excel ini mengetahui si Dimas itu nanti dia itu cukup? Berarti dari tabel bantu dan nilai si Dimas. Bagaimana dia bentuknya? Perbedaannya hanya sedikit, kamu perhatikan ya. VLOOKUP buka kurung, masukkan dia nilai si Dimas ya, karena ini adalah nilai kuncinya ya. Berarti dia D5, masukkan rank tabel bantunya, berada sel pertamanya adalah H5. Ingat, dolar H dolar 5, lalu titik 2 masukkan ke sel yang terakhir dari rank tabel bantu. Berarti dolar kolom J dolar baris ke 14, hanya di sini letak perbedaannya ya. Tadi kita mencari nilai huruf ya, call index 6-nya ya, nomor kolom pada tabel bantu di mana data yang sesuai dapat ditemukan hasilnya ya. Kolom tabel bantunya tadi kan huruf ini kan kita buat koma 2 kan. Sekarang kita mau mencari keterangan pada tabel pembantu. Keterangan itu berada pada kolom 1, 2, 3. Berarti di sini 3 ya, false tutup kurung enter. Iya. Jadi kalau Bowo, kamu perhatikan tabel bantunya, dia itu mendapat nilai huruf apa? Iya, benar D. Apakah benar rumus kita? Kita lihat, kita tarik saja langsung. Iya, benar D. Dan nilai huruf si Bowo D. Apakah keterangan dari nilai D? Mengulang. Apakah benar rumus kita? Iya, benar. Jadi kalau kita tarik dia ke bawah, mau 1000 pun kita cari nilai huruf dari peserta ujian tertulis SIM ataupun keterangannya sangat gampang. Cukup hanya satu yang kamu buat rumusnya dengan benar, maka kamu tinggal
tarik saja ke bawah seperti ini, ya. Benarkah si Angger nilai hurufnya B? Perhatikan nilai 79. Iya, benar. Dan keterangannya baik. Apakah benar si Yoyo nilai 71 nilai hurufnya C? Iya, benar. Dan nilai keterangannya cukup. Apakah benar Saryanto nilai 84 nilai hurufnya adalah A? Iya, benar dan memuaskan. Begitu selanjutnya. Ya. Jadi ini adalah tabel bantu atau table array. Oke, jadi kira-kira begitu dia ya. Ini kita lihat, kamu perhatikan bagaimana tampilan tabel kita biar lebih menarik ya. Ini kita merge and center, kita jadikan satu sel ya. Ini juga kita merge and center. Ini kita beri warna ya menggunakan fill color. Oke, biar lebih menarik kita beri warna, lalu di nomor ini kita beri warna pun boleh ya. Mau kamu warnai semuanya bagaimana tampilannya menarik, mau kamu ubah jenis tulisannya boleh, kamu blok. Lalu cari mana menurut kamu yang bagus ya, mana yang menurut kamu menarik ya. Oke, kira-kira begitu dia. Saya yakin semua jika kamu mengikuti apa yang saya katakan pasti kamu akan dapat menyelesaikannya ya. Oke, kira-kira begitu dia untuk pelajaran kita dari VLOOKUP, fungsi pembacaan tabel. Oke, karena waktu kita sudah sangat banyak habis ya. Untuk pelajaran HLOOKUP, untuk subjudul HLOOKUP, horizontal lookup ya, dia hanya berbeda bentuk tabel pembantunya. Ini dia. Kalau VLOOKUP, tabel bantunya dia iya, seperti yang saya katakan tadi, dia itu dalam format tegak. Dia itu dari atas ke bawah, ya. Dia itu vertikal bentuk tabel bantunya. Kalau nanti dia horizontal atau HLOOKUP, bentuk tabelnya dia seperti ini, memanjang, mendatar. Hanya di situ letak perbedaannya, ya. Jadi cara memasukkan rumusnya pun sama. Yang penting kamu jeli mengetahui sebuah ring, mengetahui sebuah sel, dan dari mana kita mengetahuinya, dan dari mana kita mendapatkan huruf keterangan. Iya, selalu ada nilai kuncinya. Ini dia tadi. Oke, sudah paham? Baik, minggu depan kita akan masuk ke subjudul kita yang HLOOKUP, yang horizontal. Ini vertikal. Minggu depan kita akan masuk ke horizontal. Semoga minggu depan semakin lebih jelas lagi dan kamu sudah semakin paham. Ingat, pada saat saya menjelaskan tadi pada bagian teori, silakan kamu screenshot, kamu pindahkan ke catatan kamu. Kenapa seperti itu? Supaya ada bekal kamu, supaya ada yang kamu baca-baca ya. Jadi kalau ujian nanti, saya yakin kamu bisa menjawabnya ya. Oke, jika kurang paham silakan diulang-ulang lagi videonya, cari referensi yang lain. Semoga kamu dapat menelaah apa yang saya katakan. Oke, baik, cukup sekian materi pembelajaran kita untuk kali ini. Semoga kamu paham. Catat mana yang penting. Setelah ini akan ada kuis, silakan kamu kerjakan dan jangan bermalas-malasan. Jaga kesehatan kamu dan jangan lupa berdoa. Shalom, sampai jumpa.